selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rizky Aulia Rahman Atakusuma, dan berikutnya Ibu Okta Komardewi, dan terakhir Ibu Farah Putri Nahdia. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Menko Kumham, Pak Wamenko Polkam, ada Prof. Yusril, Prof. Otto, dan Prof. Ludwig ini. Buat saya Pak Ludwig ini profesor, apalagi di bidangnya tadi penjabarannya menurut saya sangat amat jelas. Bukan cuma karena background Bapak di militer, tapi kita tentu duduk sama-sama di Komisi 1 5 tahun terakhir, membahas terkait dengan keamanan laut, kelemahan, kekurangan, dan juga kekuatan dari Bakamla, dan bagaimana memberikan solusi ke depan. Jadi saya rasa tadi penjabaran masalah dari Pak Menko dan Pak Wamenko sudah sangat amat jelas. Tinggal pertanyaannya, sebesar apa komitmen kita terhadap menghadirkan solusi di isu ini, Pak? Kalau kita di Komisi 1 tentu salah satu trigger yang membuat kami bertindak adalah laporan dari masyarakat. Laporan yang kami dapatkan dari para nelayan di Natuna Utara setiap kali ada kasus illegal fishing dan lain sebagainya, ini jarang direspon. Kemudian kita juga tahu banyak negara-negara tetangga ataupun negara-negara tertentu yang membuat aksi provokatif di wilayah ZEE ataupun perairan yang kita miliki. Itu belum selesai, saya yakin Pak Menko dan Pak Wamenko juga paham. Kemarin ada joint statement antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan joint development di overlapping plains. Artinya kita mengundang China untuk berpartisipasi, bekerja sama di wilayah di mana ada overlapping claims tersebut. Tentu kita dari Komisi 1 menyambut baik, tapi terkait dengan penjagaan keamanan laut, utamanya terkait dengan keamanan laut ini adalah salah satu prioritas kita ke depan. Pak Menko dan Pak Wamenko tadi mengucapkan pertama yang saya garis bawahi adalah ke depan formatnya adalah format omnibus. Saya kebetulan duduk kemarin di Pansus RUU Kelautan akhir periode kemarin. Ketuanya kebetulan Pak Putut Adianto, Ketua Komisi 1 saat ini. Memang di situ tumpang tindih yang Pak Menko dan Pak Wamenko tadi jabarkan jelas terlihat secara terbuka di rapat-rapat tersebut. Nah, pertanyaan saya, baik secara omnibus ataupun yang lainnya, itu tidak terlepas dari penyatuan tugas fungsi utama dari paparan Pak Menko di sini, penyatuan tugas-tugas ini, Pak. Yang overlapping responsibilities-nya adalah institusi-institusi ini. Pertanyaan saya, apakah sudah ada langkah awal? Saya tahu Pak Menko dan Pak Wamenko baru masuk di tugas masing-masing, tapi tolong jabarkan dan sampaikan kepada kami, apakah sudah ada langkah awal yang sifatnya adalah untuk merekonsiliasi instansi-instansi yang selama ini memiliki ego sektoral, tadi bahasa Pak Wamenko, ego sektoral di bidangnya masing-masing. Karena saya nggak mau melihat, karena ini isunya isu lama Pak, penjabarannya juga tadi disampaikan sangat baik, tapi ini isunya isu yang sangat lama dan berulang-ulang. Kali saya nggak mau sampai nunggu sampai ada pembahasan omnibus dan omnibus itu selesai, kita tidak tahu kapan, akhirnya sistem penjagaan keamanan laut kita saat ini terbengkalai. Jadi saya ingin mendengar dari Pak Menko dan juga Pak Wamenko langkah apa yang sudah diambil untuk mempersiapkan pembahasan omnibus tersebut, dan juga langkah apa yang sudah dijalankan untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang beroverlap secara tanggung jawab di wilayah kelautan kita. Mungkin itu Pak Ketua, karena tadi teman-teman sudah secara komprehensif dan menyeluruh sudah membahas segala isu. Terima kasih Pak Menko dan Pak Wamenko. Ya, terima kasih. Kemudian dari Pak Rizky, ya Pak Rizky, makin ganteng aja Pak Rizky ini. Seberapa besar komitmen dalam pemisahan? Kami sangat berkomitmen, ya.
kami sangat berkomitmen. Karena buat saya pribadi, yang dibilangin Ibu Farah tadi, lo mulai Pak Aan dan Kaba Kamla, kita udah pengen rubah kayak gitu, tapi kan sampai sekarang Pak Firmansyah masih itu ya. Pas ada gitu, terus terang agak lebay juga nih Kaba Kamla. Masa kayak konsep RUU udah dikasih ke saya, konsep RUU saya bilang harusnya saya bilang dim dulu lah saya bilang. Tapi kajian akademik, ada yang tanya tentang kajian akademik, mereka sudah buat. Nanti dari Kementerian Hukum akan pelajari sejauh mana, karena dari situ diharapkan ya dim-dim kita bisa segera buat. Kemudian apakah sudah langkah awal sifatnya rekonsiliasi? Mohon maaf, saya Pak Taufik. Siapa? Sekedar info saja. Jadi dulu waktu Bakamla punya inisiatif membuat undang-undang, itu seperti ada rasa takut kalau itu dibahas di Komisi 1. Ada bayangan bahwa nanti akan lama segala macam. Lalu dia mau shortcut melalui DPD, lalu langsung ke Pak Lek. Tapi yang terjadi bukan undang-undang keamanan laut, justru melakukan revisi tentang undang-undang kelautan. Jadi menurut saya menjadi menghabiskan energi, konteks ini tidak masuk gitu Pak. Karena itu saya senang sekali komitmen Pak Ludwig dan Pak Yusril tentunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera terwujud. Memang teman-teman udah capek, termasuk Pak Ludwig juga sudah sangat capek saya kira membahas ini kan. Ya itu, makasih. Terima kasih Pak Taufik. Kemarin juga saya tanya Pak Dev, rancangan undang-undang Kamla ini kemana bagusnya? Ya pastilah beliau ngomongnya Komisi 1, tapi ya bebannya juga tentang undang-undang penyiaran kan ada juga. Jadi saya pikir bisa dibagi tugas lah ya. Prinsip, nah kami sudah komunikasikan dengan Pak Dasko, mudah-mudahan dari sini sudah ada surprise dari Presiden ya, surat Presiden ke DPR, kemudian rapat pimpinan, nanti setelah itu Bamus kira-kira akan memutuskan kemana ya. Kalau kita rapat dengan Komisi 1 tentunya ya Komisi 1, kok enggak kita nggak rapat dengan Komisi 1. Kalau kita rapat dengan Komisi 5 ya seperti pansus kelautan Pak Utut juga yang punya, kan ujung-ujungnya bubar karena nggak bisa menampung. Nah mudah-mudahan kita ada 2 Kemenko, karena itu mudah-mudahan insya Allah Pak Taufik atas komitmen dari rekan-rekan atau Bapak-Bapak Ibu sekalian Komisi 1 ini bisa kita hilangkan itu. Kemudian dari Pak Rizky, apakah sudah ada langkah awal untuk rekonsiliasi? Nah Pak Rizky, jadi kami punya cara sendiri untuk bagaimana mengajak mereka berkoordinasi. Itulah yang kami sebut, kami membuat DEX koordinasi. Nah contoh penyeludupan ada Bakamla, ada TNI AL, ada BIN, ada BAIS, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, terus dari kepolisian ada. Jadi kita udah mulai ajak mereka bahwa kalau penyeludupan ini sebaiknya kita gabung jadi satu. Jadi nggak ada lagi ini punya memang leading sektornya Kementerian Keuangan, tapi bagaimana kita menghilangkan ego sektor, kita barengan. Kemudian lagi rame, kemudian Komisi 1 judi online ya, sama kita ngajak juga Pak Deds, pemberantasan judi online, leading sektornya tetap Polri, bukan Komdigi Pak, Polri. Nah tetapi di situ ada Komdigi, kemudian ada BAIS dan semua itu yang terkait itu kita gabung. Nah itulah yang saya katakan, ditanyakan oleh Pak Rizky, apa langkah kita punya cara untuk itu. Narkoba, kami juga narkoba itu di bawah kami Pak, untuk DEX-nya, leader sektornya tetap polisi, tapi itu BNN ada, yang lain juga ada. Contoh ini Bakamla ada ya, penyeludupan Bakamla, faktanya kemarin mereka sudah nangkap. Itulah artinya proses koordinasi dengan cara kami, itulah yang kami lakukan, dan sedang kami menunggu untuk minggu depan mungkin bisa di launching
Deks perlindungan tenaga imigran, kemudian Deks kebakaran hutan danau, ini sama. Jadi bayangkan kalau mereka ini semuanya 9 Deks bergabung, termasuk nanti Deks keamanan laut. Nah, kenapa nanti ada Deks keamanan laut? Ya itu. Jadi kalau ternyata ada yang nggak mau ikut ego sektoral dengan Coast Guard, ada Menko terkait dengan hukum, ada kami Kemenko terkait dengan operasional. Nanti kami panggil Deks ini, itu kita push juga mereka action dan koordinasi. Itu mungkin Pak Rizky cara kami bagaimana mengkoordinir mereka dan beri target. Tiap bulan kita evaluasi, kamu kok kamu diem, mereka kerja lagi. Nah, yang kelihatan betul korupsi. Nah, contoh korupsi. Tadinya kami tidak melibatkan KPK dalam Deks tersebut karena dia katakan quote and quote lembaga independen. Tapi ternyata mereka datang menghadap ke Menko minta dilibatkan masuk dalam Deks. Nah, ini kan bagus nih. Yang tadinya kejaksaan, tapi kita udah tentukan bahwa leading sektornya adalah kejaksaan, ya. Tapi KPK mau bergabung. Nah, itu artinya kan makin bagus nih.